Halo, selamat malam. Selamat malam Tech People. Selamat sore, terima kasih untuk Tech People yang udah join di acara Sapiens Lightning Talk sore hari ini. Nah, sebagai pengingat nih Tech People, Sapiens Lightning Talk ini adalah acara rutin loh yang dilakukan oleh Sapiens. Ini acaranya mingguan. Nah, Lightning Talk ini diadakan untuk sharing atau diskusi santai mengenai topik-topik yang berhubungan dengan teknologi atau yang biasa kita singkat sebagai XLT. Oke, nggak akan lama-lama. Kita diskusinya cuma berlangsung selama 30 menit. Nah, nanti kalau teman-teman ada yang mau nanya, nggak apa-apa, boleh loh nanya di kolom komentar, oke? Nah, sebelum kita masuk nih ke topik pembahasan CRM, mungkin kita baiknya perkenalan dulu ya, teman-teman. Nama saya Adistia Kusumawardani, bisa dipanggil Adis. Saya di Sapiens sebagai ERP Delivery Manager. Dan sekarang saya bersama rekan saya. Saya Dion Martin sebagai Functional Tech Lead di Sapiens. Oke, Dion, kita sore ini mau ngomongin apa nih, Dion? Oke, jadi Mbak Adis, topik kita di XLT kali ini adalah Maximizing Profit Through Efficiency CRM Tools. Jadi memang topik kita ini lebih detail membahas tentang CRM, Mbak Adis. Oke. Jadi mungkin CRM ini teman-teman di luar sana sudah banyak tahu ya apa sih itu CRM. Dan mungkin juga sudah dengar CRM, tapi mungkin belum tahu nih detail kegunaannya seperti apa. Jadi memang CRM tools itu sendiri adalah sebuah strategi bisnis yang dilakukan atau yang dibuat oleh sebuah perusahaan untuk mengelola dan memperkuat hubungan kita dengan pelanggan nih. Itu salah satu goalsnya. Tapi manfaatnya sendiri itu ada banyak nih. Yang coba kita highlight adalah salah satunya itu kita bisa memiliki maintenance, loyalitas, dan kepuasan pelanggan. Lalu yang kedua adalah improve layanan pelanggan. Yang lainnya adalah kita bisa monitor nih pertumbuhan penjualan di perusahaan kita. Lalu ada juga kita membuat kita bisa memahami nih kebutuhan pasar dan pelanggan. Bahkan yang paling penting dari sisi perusahaan kita bisa mengefisiensikan cost kita nih, Mbak Adis. Oh, oke. Oke, nah selain itu teman-teman, benefit CRM itu nggak hanya itu aja, tapi ada juga benefit lain buat para salesperson atau yang biasa di beberapa perusahaan bilangnya para AM ya, atau account managers. Apa aja sih benefit CRM buat para salesperson ini? Ada banyak nih, beberapa aja contohnya, yaitu pertama, dengan punya CRM, mereka jadi punya suatu wadah untuk bank data gitu. Jadi mereka bisa punya historical data, dan mereka juga punya data list customer yang mereka udah pernah attach sebelumnya, udah pernah attract. Dan juga dengan punya historical data sebelumnya, para AM itu bisa ngambil keputusan juga dengan cepat apakah mereka mau jualan upsales ataupun cross sales gitu. Dan mereka juga punya contact information para customer itu di suatu aplikasi. Jadi mereka kalau mau ngelihat data customer bisa dengan cepat di suatu aplikasi tersebut. Nah, selain itu, CRM itu juga bisa dipakai oleh para salesperson untuk sebagai to-do list lah ya. Jadi buat reminder juga buat para salesperson ini kalau mereka punya leads atau punya opportunity. Karena kan kadang nih para AM itu saking banyaknya punya leads atau punya potential customer, mereka tuh suka lupa mana ya leads yang udah mereka follow up gitu. Jadi CRM itu salah satu fungsinya juga bisa sebagai reminder gitu. Mana nih leads yang mereka belum follow up, atau mana nih leads yang harus mereka cari lagi, misalnya gitu. Nah, selain itu buat para salesperson juga nih, CRM ini bisa dipakai sebagai electronic approval. Jadi pastikan di suatu proses CRM butuh ada approvalnya ya. Dan beberapa company yang kami tahu, mereka tuh approval masih pakai kertas, banyak-banyak kertas harus di-approve, tanda tangan basah gitu ya. Nah, dengan menggunakan CRM ini, jadi nggak akan ada lagi tuh approval di pakai kertas. Jadi mereka bisa approve lewat CRM
Bahkan approvalnya ini bisa mobile, jadi lewat handphone pun mereka bisa melakukan approval, jadi bisa dari mana aja dan pastinya lebih cepat. Oke, Gitu. berguna banget ya Mbak Adis ya buat para salesperson. Yap. Tapi kan itu tadi dari sisi kita sebagai salesperson ya. Pasti ada benefit lain juga nih. Mungkin benefit yang lainnya salah satunya adalah benefit dari si pelaku bisnisnya. Oke. Atau biasa kita nyebut sebagai stakeholder atau manajemennya. Yap. Kenapa sih seorang pelaku bisnis atau seorang stakeholder atau manajemen membutuhkan CRM nih di dalamnya? Salah satu benefitnya adalah mereka pasti bisa melakukan profiling terhadap customer mereka. Ya. Itu yang paling penting. Yang kedua adalah mereka bisa tahu nih demografis terhadap produk atau jasa yang mereka jual. Misalkan kita ada jasa atau produk-produk yang dijual berbagai macam nih. Dimana misalkan untuk di daerah Pulau Sumatera, jasa apa sih yang paling laku di sana? Pastikan ketika ada jasa atau produk yang laku di A, pasti kita penerapannya atau perlakuannya beda juga nih dengan produk atau jasa yang laku di Pulau Jawa. Nah itu bisa juga kita masuk sebagai benefit di poin demografisnya. Atau misalkan kalau kita lebih spesifik lagi, CRM ini atau bisnis kita ini lebih ke arah B2C-nya. Kita jualan produk langsung ke end customer, kita bisa langsung tuh profiling customer kita rata-rata yang meminati produk kita tuh di range umur berapa sih? Terus misalkan jenis kelamin apa? Terus misalkan apakah sudah menikah atau belum? Kita bisa profiling sampai ke sana. Poin-poin lainnya pasti tentu project atau barang kita yang paling laku nih. Misalkan di kuartal 2022 itu ternyata produk A nih yang lebih laku, tapi ternyata seiring berjalannya waktu di tahun-tahun berikutnya itu produk B. Dan juga misalkan kalau kita berjualan jasa yang paling diminati customer tuh jasa-jasa apa aja sih? Nah, kita bisa melakukan profiling jauh sampai ke sana ketika kita menggunakan CRM. Oke. Menarik banget ya. Ternyata emang CRM itu banyak benefitnya. Oh ya, teman-teman sekalian, jangan lupa ya kalau ada yang mau nanya bisa ditulis di kolom komentar kita. Oke, tadi berarti dari penjelasan Dion cukup menarik ya, Dion. Betul. Berarti itu suatu perusahaan yang biasanya mereka industrinya menjual produk atau jasa, itu pasti akan dapat benefit yang sangat banyak. Betul. Dan juga pasti mereka butuh banget ya tool CRM. Oke, nah kalau di Sapien sendiri nih teman-teman, kita udah pernah loh beberapa kali implementasi CRM tools dan di berbagai industri. Misalnya yang pernah kita implementasiin tuh di otomotif B2C gitu, dan juga kita juga pernah implementasi di suatu perusahaan BUMN. Nah, berdasarkan pengalaman kita sebelumnya, biasanya nih di industri-industri ini itu mereka punya keunikannya masing-masing gitu. Jadi karena mereka unik, biasanya bisnis prosesnya mereka pun juga akan berbeda-beda, dan kebutuhan untuk CRM-nya pun juga pasti beda-beda ya gitu. Misalnya tadi nih kita pernah implementasi CRM di industri otomotif. Industri otomotif ini kan mereka lebih ke arah B2C ya. Nah, jadi customer-nya itu sendiri yang akan menggunakan aplikasi CRM-nya ini. Nah, jadi untuk perusahaan yang bergerak di industri otomotif ini, CRM yang pernah kita implementasikan itu CRM-nya terkoneksi dengan marketplace atau dengan social media gitu. Jadi kliennya yang menghubungi lewat social media itu bisa langsung menjadi leads di CRM tersebut gitu. Kemudian contoh lainnya nih, kita pernah implementasi juga di sebuah perusahaan BUMN. Kalau ini mungkin lebih ke arah B2B ya. Nah, kalau untuk klien ini karena dia itu B2B, jadi memang dia tidak terkoneksi dengan social media. Nah, biasanya di perusahaan ini setelah mereka dapet klien dan setelah ngegolin projectnya, mereka itu biasanya akan lebih fokus untuk bagaimana ngedeliver projectnya. Dan juga pasti ada project manajemennya juga, jadi supaya mereka make sure bahwa project yang akan mereka deliver itu smooth buat kliennya gitu. Oke, menarik banget ya Mbak Adis ya, karena mungkin yang kita tahu di luar sana adalah CRM ini hanya mengcover dari sisi depannya aja atau dari sisi kulitnya ya. Ketika proses depannya mulai dari kita lead generation,
sampai dengan proses leads itu goal menjadi sebuah penawaran atau sebuah project, sudah berhenti sampai di sana aja. Iya. Tapi ternyata dari informasi yang disampaikan Mbak Adis tuh kita benar-benar nge-cover semua ya prosesnya, Iya, mulai betul. dari depan sampai dengan ke belakang. Benar. Nah, betul. Nah, salah satu juga memang yang sudah pernah kita implementasikan di CRM adalah jauh lebih lengkap dari itu. Yang tadi sempat disinggung bahwa kita cuma meng-cover dari depannya saja, tapi memang yang sudah pernah kita implementasikan itu mulai dari planningnya, lanjut masuk ke budgeting, lalu sampai pre-sales, sales, sampai dengan ke delivery serta billingnya juga. Nah, tadi sempat saya singgung terkait dengan planning. Kenapa sih kita butuh planning? Nah, mungkin buat teman-teman atau pelaku usaha yang join di live kali ini, kadang memang kita usaha yang kita miliki itu sudah mengcover nasional atau multinasional ya, dimana kita perlu melihat nih dari sisi performance target, kita bahkan memberikan target nih ke mereka, misalkan sales di bagian regional Sumatera itu diberikan target let's say 100 miliar. Nah, dari proses itu nanti para sales di area Sumatera pasti akan melakukan nih penjualannya ketika ada leads di input dalam sistem sampai nanti ke realisasinya nih. Realisasinya targetnya juga bisa kita lakukan sebagai upsells atau cross sales. Dan juga hal-hal yang tadi sempat kita singgung itu sudah pernah kita implementasikan. Contohnya untuk di industri mining dan juga property management. Oke. Ya, benar banget Dion. Kita tuh udah pernah implementasiin ya sebenarnya CRM ini. Yang tadi kita juga udah omongin. Nah, teman-teman semua yang pernah kita implementasiin sebelumnya itu sebenarnya adalah suatu aplikasi ERP gitu. Jadi semuanya tuh udah mencakup di dalam satu aplikasi tersebut. Jadi lengkap banget nih aplikasi ERP, di dalamnya ada CRM-nya dan bahkan ada modul finance-nya juga di dalam aplikasi tersebut. Ada procurement-nya juga ada, modul project management ada, dan bahkan untuk melakukan billing ke customer pun semuanya bisa dilakukan dalam aplikasi yang sama gitu. Karena biasanya nih ada aplikasi lain ya di luar sana, aplikasi ERP itu nggak termasuk CRM di dalamnya. Nah, dengan tools yang pernah kita implementasiin sebelumnya ini, itu tuh semuanya udah lengkap ya, di dalamnya tuh semuanya ada gitu. Menarik banget ya Mbak Adis ya, ternyata memang ada nih satu aplikasi yang nggak hanya CRM aja di dalamnya, tapi itu kita akan mengakomodir nih mulai dari depan sampai dengan ke belakang. Tunggu Yon, tadi lupa dibilangin industri-industri apa aja sih yang kita pernah implementasiin. Jadi tadi kayaknya Dion juga udah sempat singgung ya teman-teman. Jadi Sapiens itu udah pernah implementasi CRM di industri kayak misalnya mining, itu kita pernah. Perusahaan BUMN kita juga pernah, dan juga ada salah satu organisasi kewirausahaan di Indonesia yang udah kita implement. Nah, aplikasinya kita kayak perlu mention ya. Nah, perlu banget. Aplikasi yang pernah kita implement itu adalah Odoo. Betul sekali teman-teman. Oke, topiknya makin seru nih, Dion. Tapi sebelum kita lanjut lagi ya, kita kayaknya perlu sapa-sapa dulu nih yang udah join di IG Live kita sore menjelang malam ini. Ada Pak Nursidin, ini semoga Bapak ya, semoga benar Pak Nursidin. Atau mungkin sekalian kita bisa jawab beberapa pertanyaan kali ya, Dion ya. Oke, kita coba jawab dulu yang pertanyaan dari Pak Nursidin ya. Iya, dari Pak Nursidin. Dari Nursidin 96. Pertanyaannya, bagaimana dengan new teknologi AI dan IoT? Apakah Odoo bisa pakai AI dan IoT? Nah, jadi memang yang sempat tadi kita singgung Mbak Adis, kita menggunakan satu teknologi atau produk namanya Odoo ya. Jadi Odoo sampai dengan saat ini tuh sudah sampai dengan ke versi 17. Jadi versi 17 ini salah satu improvementnya adalah Odoo menggunakan AI, menggunakan ChatGPT.
oke. Betul. Padahal Jadi ChatGPT itu lumayan teknologi ya yang lagi ngetren ya. betul Banyak banget. orang pakai ChatGPT. Iya, sudah sangat membantu banget nih buat kita sebagai pelaku di industri teknologi ya. Iya. Nah, di Odoo tuh versi 17-nya sudah ada fitur itu. Nah, kalau ditanya apakah Odoo bisa pakai AI dan IoT, jawabannya adalah sangat possible ya. Karena memang Odoo ini dirancang atau dibuat sangat dapat diintegrasikan dengan apapun. Mulai dari AI, dari IoT dan segala macam. Dan misalkan ke depannya banget nih kalau kita ngomongin topiknya lebih luas lagi ke CRM ya. Bahkan kalau CRM sendiri, kalau kita ingin improve secara fungsi, misalkan kita ingin gunakan AI dan IoT, itu bisa juga nih kita misalkan ada weekly digest notification. Oh, weekly digest itu kayak ini bukan sih? Kadang kan kalau yang pakai Outlook nih, Betul. pakai Outlook itu kadang kan kita suka terima ya. Betul. Microsoft Outlook suka terima weekly notification. Nah, kalau di CRM kira-kira buat apa tuh, Yor? Nah, jadi di CRM ini tuh bisa juga kita gunakan sebagai informasi nih kepada pihak-pihak yang ingin mendapatkan informasi, let's say sebagai sales manager nih. Oke. Misalkan di setiap weekly atau di hari Senin setiap awal minggunya itu akan mengirimkan informasi nih bagaimana penjualan timnya terkait dengan produk tertentu dan apa yang perlu ditingkatkan. Oke. Jadi teman-teman sebagai sales manager tuh nggak perlu lagi nih buka sistem, terus melihat performance dari per masing-masing sales. Nanti itu akan di-provide secara otomatis. Itu salah satu keunggulan dari weekly digest notification ya. Ya. Nah, selanjutnya kita ada juga nih teknologi yang mungkin bisa diterapkan juga ya dalam modul CRM. Namanya OCR. Mungkin OCR juga teman-teman di luar sana nggak asing lagi ya, karena kemarin baru pemilu dan memang salah satu teknologinya pakai OCR ya. Iya, betul. Nah, mungkin kita bisa implementasikan juga nih ke CRM ketika misalkan salesperson datang ke customer untuk pendekatan leads dan customer yang memberikan KTP, ketika di scan datanya langsung masuk nih ke dalam sistem. Itu salah satu fungsi mungkin kelebihan dari OCR ya. Sama mungkin contoh lainnya kita bisa virtual assistant nih. Jadi misalkan kita bisa memberikan informasi ke dalam sistem, tolong misalkan tarik tren penjualan di kuartal pertama 2024. Nanti CRM akan otomatis nge-provide datanya. Ataupun misalkan Tunggu, itu tadi virtual assistant tuh kita pakai suara gitu? Betul, pakai suara, pakai Gimana voice tuh contohnya? assistant. Oh, voice assistant. Betul. Jadi kayak kalau misalnya di iPhone tuh kayak Siri gitu ya? Betul, Pak Siri. Oh, Cuman jadi kan kayak, kalau Siri kan lebih ke arah kita text by text ya. Kita nanya apa, dijawabnya teks. Oke, iya benar-benar. Mungkin kalau teknologi yang nanti akan berkembang adalah kita minta data penjualan, di provide-nya datanya berupa grafik atau segala macam gitu, Mbak Dis. Hebat ya? Betul, Jadi hebat kita banget. misalnya lewat mobile phone gitu ya, terus nanti kita tinggal bilang buka invoice atas customer A gitu, nanti Iya, bisa betul. kebuka gitu ya. Betul Ya, sekali. itu kedepannya ya. Kedepannya. seperti itu. Akan Iya. lebih baik CRM jika ada fitur itu, seperti itu. Oke, jadi itu tadi bagaimana CRM bisa dikembangkan ya dengan new teknologi yang sekarang tuh lagi seksi banget ya. Betul, di luar seksi sana. banget. AI, IoT itu semoga menjawab ya. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya dari dari Stefani ADN _ bisakah dibuat revenue forecast report based on CRM? Oke. Kalau menurut kami sih bisa banget ya forecast report, karena yang tadi sempat saya bilang di awal, jadi kita kan jadi punya wadah nih untuk menyimpan historical data ya, historical data, dan data-datanya itu tuh bisa kita menyimpan misalnya revenue kita berapa sebelumnya, berapa sih margin yang biasanya kita tawarkan kepada klien gitu. Nah, katakanlah data-data tersebut sudah terkumpul cukup banyak, misalnya para klien udah menggunakan selama 1 tahun
aplikasi Odoo CRM ini itu nanti akan bisa dipakai untuk menjadi forecast di tahun berikutnya. Betul banget. Forecast berikutnya misalnya forecast revenue tahun 2025 tuh berapa sih melihat dari data 2024 misalnya gitu. Dan juga misalnya kita bisa lihat nih kira-kira profit atau margin kita tuh di tahun 2025 average-nya berapa ya? Tentu melihat dengan data 2024 begitu. Oke. Semoga menjawab ya, Stephanie. Oke. Kita mau jawab lagi pertanyaan, Dion? Boleh nih, kayaknya udah banyak banget nih yang nanya ya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Jumria_Rahman. Apakah CRM sistem suatu saat akan tergantikan dengan AI? Oke, menurut kita ya, menurut saya pribadi, suatu saat pasti akan tergantikan oleh AI. Cuman memang waktunya akan membutuhkan proses yang sangat lama. Karena dibagi lagi nih, kalau menurut saya, ketika kita melakukan sebuah bisnis, bagaimana sih kita melakukan pendekatan ke customer nih Mbak? Ketika memang kita fokusnya adalah jemput bola, di mana perlu ada human touch di sana. Misalkan saya sebagai salesperson, saya mendatangi sebuah perusahaan nih untuk ditanya, apakah ibu butuh aplikasi A, apakah ibu butuh cyber security dan segala macam. Nah, selama itu mungkin AI belum butuh di sana karena ada human touch tadi. Cuman memang kita ketika dirasa bisnis kita adalah bisnis yang memang kita terima bola, misalkan banyak customer yang datang ke kita untuk minta penawaran dan segala macam, mungkin memang suatu saat itu akan tergantikan oleh AI. Karena ya dari data-data itu yang tadi sempat Mbak disinggung ya, apapun yang connect ke sosial media kita nanti itu akan menjadi leads, dan dari sana kita punya nih raw data untuk membuat sebuah parameter untuk kita mengambil suatu keputusan. Oke. Seperti itu. Oke. Semoga menjawab. Oke. Ini ada pertanyaan lagi yang cukup menarik nih menurut saya. Ini dari Dias Ries. Apakah Odoo bisa akomodir integrasi dengan leads by chat WhatsApp? Oke, menarik nih. Oke. Bisa banget dan kita juga udah pernah implementasiin loh sebelumnya di Sapiens. Luar biasa. Iya. Kan Dion juga yang bantuin deh. Iya, betul. Oke, jadi biasanya nih di perusahaan-perusahaan pasti kan ada ini ya, misalnya nih di Instagram mereka suka kasih link kan ya di bio profile Instagram mereka. Nanti mereka akan kasih link WhatsApp di mana potensial klien nanti bisa chat gitu ya, chat by WhatsApp untuk nanya-nanya gitu ya, untuk memberikan leads gitu. Nah, dari situ, dari chat dari potensial klien tersebut, itu bisa diintegrasikan dengan Odoo CRM, di mana nantinya chat dari Odoo CRM tersebut itu akan menjadi leads, akan langsung tersimpan datanya, jadi langsung ke input menjadi leads di Odoo CRM. Gitu. Tapi jangan lupa ya, biasanya nih kalau integrasi dengan WhatsApp seperti ini, biasanya WhatsApp itu atau Meta mereka akan nge-charge, ada additional fee untuk integrasi tersebut gitu. Dan biasanya juga Meta itu mengharuskan bahwa si customer ini perusahaannya itu harus punya business account WhatsApp gitu. Jadi itu belum bisa ya kalau kita menggunakan WhatsApp pribadi ya? Kayaknya belum bisa deh. Jadi harus yang business account. Oke deh. Gitu. Itu dari Metanya. Itu semoga menjawab ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya? Boleh. Dari Lizel Fadrilan. Apakah CRM Odoo bisa juga support untuk after sales process? Gimana nih Mbak Dis? Mau jawab? Silakan. Boleh saya jawab lagi. Oke, jadi aktivitas after sales itu biasanya kan kalau CRM itu kan untuk penjualannya betul. Untuk salesnya. Dan setelah itu kan pasti ada after salesnya nih. Betul. Nah, bisa apa nggak sih Odoo cover? Bisa banget. Betul. Ya. Dan tapi again itu semua tergantung dari industri masing-masing perusahaan ya.
Karena kan pasti tiap-tiap industri itu after sales activities-nya beda-beda ya. Betul. Contoh nih, ini kita cerita yang kita udah pernah implementasiin aja ya. Misalnya di industri otomotif, after sales-nya apa sih? Kan after sales-nya misalnya mereka suka ada rutin service gitu ya. Betul. Nah, di Odoo itu kita juga punya modul maintenance. Nah, jadi modul maintenance ini bisa dipakai untuk reminder bahwa butuh service rutin. Dan juga selain itu ada juga modul help desk di Odoo. Nah, ini bisa dipakai buat ticketing system gitu. Nah, contoh di industri lain nih, misalnya industri lain di bidang property management. Nah, biasanya kan after sales-nya itu mereka butuh untuk repair ya. Misalnya repair ada yang rusak di propertinya gitu. Nah, itu juga sama sih, bisa pakai modul maintenance juga di Odoo gitu. Jadi Odoo itu modulnya banyak ya. Ternyata modulnya banyak macam-macam dan semuanya itu ada di dalam satu aplikasi yang sama. Jadi kayak tadi saya bilang modul CRM-nya ada di situ, modul finance, modul maintenance-nya juga ada, lengkap semuanya. Jadi nggak perlu ya ketika kita CRM-nya ada di Odoo, tapi ternyata ketika ada after sales lagi kita pindah aplikasi. Nggak perlu seribet itu ya. Semuanya ada di satu aplikasi yang sama. Betul. Gitu. Semoga menjawab. Oke. Pertanyaan lain lagi, Dion mau jawab? Ya, dari Wahyu Eko Putro. Boleh spill produk Odoo untuk LMS, Learning Management System, ada keunggulan nggak dibanding produk lain? Nah, jadi memang Learning Management System sudah ada ya aplikasinya di Odoo. Itu berupa modul, kalau kita biasanya nyebutnya e-learning. Modul e-learning. Jadi memang modul e-learning dan juga ada juga modul namanya knowledge ya. Nah, biasanya kita mengakomodir dua modul itu. Nah, keunggulannya dengan produk lain, salah satunya tadi yang sempat disinggung Mbak Adis nih. Ketika memang kita ada proses pendahulunya, mulai dari kita ada event, misalkan kita ingin mengadakan workshop ya. Jadi modulnya ada modul event, baru nanti proses pelaksanaannya kita pakai modul lain lagi. Jadi semua itu sudah terakomodir di dalam satu sistem. Mulai dari proses registrasinya sampai dengan proses pelaksanaannya. Seperti itu kurang lebih. Semoga menjawab. Satu lagi ya, satu pertanyaan lagi kali ya. Mungkin ada yang mau submit pertanyaan lagi, silakan. Ada lagi nih yang menarik nih dari Satrio Safirasavana. Maaf ya kalau salah nyebutnya. Odoo untuk industri manufaktur bisakah? Nah, mau jawab Dion? Tentu banget bisa. Jadi memang Odoo ini bisa kita bilang adalah aplikasi ERP ya pada umumnya ya. Betul. Jadi memang manufacture itu adalah salah satu modul yang sangat penting untuk industri produksi ya, dimana pasti di dalamnya ada proses manufacture di dalamnya. Dan saat ini juga sudah ada proses kita mulai dari perencanaan sampai dengan proses produksinya, kita mengkonsumsi raw material, itu sudah bisa kita implementasikan di dalam aplikasi Odoo. Jadi coba summarize, manufaktur pun bisa di cover, diakomodasi dengan Odoo ya? Betul, bisa banget. Kalau nggak salah kita juga ada nggak sih contohnya? Contoh yang implementasi? Kita harus cek dulu sih Mbak. Baik. Kayaknya nih kita waktunya udah habis nih. Cepet banget ya. Iya. Nggak kerasa serunya banget ya diskusinya. Mohon maaf rekan-rekan semua, nggak semua pertanyaan bisa kita jawab di sesi IG Live kali ini. Tapi kalau misalnya nih pertanyaan teman-teman semua pengen dijawab oleh Sapiens, silahkan bisa menghubungi Sapiens juga. Bisa lewat DM di Instagram kita, atau kita juga ada website Sapiens. Nah, bisa memasukkan pertanyaan teman-teman semua di websitenya Sapiens. Betul banget. Gitu. Nah, sebelum kita nutup,
pengen pantun nih. Boleh banget ya? nih. Oke ya, kita pantun ya. Siap ya? Oke. Jalan-jalan ke Kota Padang. Cakep. Jalan sendiri ya, jangan sama mantan. Cakep. Terima kasih yang sudah datang. Sampai bertemu lagi ya di minggu depan. Bye-bye.